Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Juri yang terhormat dan tim pemerintah yang kami hargai. Dalam debat kali ini, pendirian kami adalah kami tidak akan melarang pemerintah untuk menggunakan influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Karena kami berpikir bahwa penggunaan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah merupakan pilihan yang cerdas dan efektif untuk menjangkau masyarakat dalam sosialisasi kebijakan pemerintah. Penggunaan influencer pun sejatinya sudah jauh dilakukan sebelum media sosial hadir. Contohnya, dilakukan oleh berbagai macam tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan berbagai hal. Hal ini pun sudah dilakukan dengan media lain, seperti melakukan iklan di televisi. Namun, penggunaan influencer ini justru jauh lebih efektif dan jauh lebih hemat dan dapat menghemat APBN ketimbang melakukan iklan di televisi. Dan Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan argumen saya, izinkan saya menyampaikan sanggahan terhadap argumen dari tim pemerintah. Yang pertama, penggunaan influencer tidak berarti pemerintah melepaskan atau mengalihkan tanggung jawab atas akuntabilitas kebijakan yang disosialisasikan. Karena sejatinya, konten ataupun kebijakan yang disampaikan oleh influencer berisi informasi-informasi yang disiapkan oleh pemerintah, dan tentunya pada saat sang influencer hendak memposting suatu konten atau suatu sosialisasi tentang kebijakan pemerintah harus melakukan persetujuan atau validasi terhadap konten tersebut sebelum dapat diunggah ke media sosial. Hal ini berarti pemerintah masih bertanggung jawab penuh terhadap sosialisasi kebijakan pemerintah ini, dan juga penggunaan influencer dapat kita lihat secara transparan siapa yang mengeluarkan kebijakan tersebut dan siapa yang meminta bantuan influencer untuk mensosialisasikannya. Kemudian yang kedua, tim pemerintah mengatakan bahwa penggunaan influencer menyebabkan tidak adanya kesempatan untuk diskusi yang komprehensif. Namun justru penggunaan influencer membuka kesempatan diskusi yang lebih luas lagi. Karena masyarakat yang dapat dijangkau jauh lebih luas dan berasal dari berbagai macam kalangan masyarakat yang berbeda. Hal ini menyebabkan dapat terjadinya penyampaian kritik, saran, maupun penolakan terhadap kebijakan tersebut. Dan juga kita dapat mendapatkan berbagai macam opini dari berbagai macam sudut pandang dari berbagai macam latar belakang masyarakat. Kemudian izinkan saya menyampaikan argumen saya. Yang pertama, penggunaan influencer merupakan pilihan yang tepat dan efektif untuk sosialisasi di zaman sekarang ini. Dan penggunaan influencer ini merupakan pilihan yang tepat untuk menjangkau semua kalangan masyarakat. Pada saat ini, masyarakat menghabiskan banyak sekali waktu mereka di internet. Bahkan dikatakan bahwa masyarakat menghabiskan waktu sampai 7 jam 59 menit setiap harinya untuk mengakses internet. Jadi, penggunaan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah merupakan hal yang sangat tepat. Karena mengingat betapa seringnya mereka berada di internet, maka sosialisasi tersebut pasti akan tersampaikan ke berbagai kalangan masyarakat, dan akan jauh lebih banyak lagi masyarakat yang dapat menerima sosialisasi kebijakan masyarakat tersebut. Dan pada saat ini juga sarana komunikasi telah berubah, sehingga pemerintah pun dan sosialisasi kebijakan pemerintah pun harus terus berkembang, dan perkembangan ini tidak dapat kita tahan. Jadi kita jangan sampai melarang penggunaan influencer, karena hal ini sangatlah tepat untuk dilakukan pada masa ini. Yang kedua, penggunaan influencer sangatlah tepat di dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kita semua tahu bahwa saat ini Indonesia masih mengalami pandemi yang disebabkan oleh virus corona 19, sehingga menyebabkan tidak banyak orang yang dapat berkumpul di suatu tempat, sehingga proses sosialisasi kebijakan pemerintah ini akan jauh lebih efektif apabila disampaikan melalui influencer, karena akan menjangkau lebih banyak lagi audiens yang akan menerima sosialisasi tersebut. Karena tidak memungkinkan pada saat ini untuk para ahli melakukan seperti seminar dengan para masyarakat
untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Dan meskipun ada webinar, tetapi webinar-webinar ini hanya dapat menjangkau sedikit orang. Jauh lebih efektif untuk menggunakan influencer, meskipun webinar ini pun tetap dapat digunakan. Jadi, mengingat dapat disanggahnya argumen dari tim pemerintah dan melihat bagaimana efektifnya penggunaan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah, maka kami sampai pada kesimpulan bahwa pelarangan pejabat pemerintah untuk menggunakan media sosial bukanlah merupakan hal yang tepat, melainkan seharusnya pemerintah menggunakan influencer yang ada untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah dengan sebaik dan seefektif mungkin. Sekian, terima kasih.